Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat teman-teman sekalian. Konten kali ini saya mau mengajak teman-teman diskusi terkait dengan bagaimana sih cara mewujudkan reformasi birokrasi di organisasi kita, yaitu salah satunya dengan melakukan budaya pembelajaran di organisasi atau learning organization. Ya, kita sering dengar, apalagi kalau yang lagi diklat ya, ini paling sering banget dengar tentang RBLO atau learning organization. Yuk kita kupas sebenarnya apa sih ya. Teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke konten, saya minta tolong seperti biasa share, like, and subscribe terkait dengan, kalau ada yang mau minta paparan silahkan di nomor HP saya ini ya. Nanti ya syaratnya adalah teman-teman men-share video saya atau link video saya ke minimal 10 orang teman-teman sekalian ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita masuk. Seperti apa sih ya? Selama ini kita sering mendengar reformasi birokrasi. Sebenarnya reformasi birokrasi itu apa sih? Kenapa nggak transformasi saja? Apa bedanya transformasi sama reformasi? Kita lihat dari bentuk kata. Re artinya menata ulang atau mengulang atau membuat ulang gitu ya. Sedangkan kalau trans ya, itu adalah perubahan ya, perubahan yang signifikan, itu transform itu artinya bentuk. Kalau reform berarti dia menata ulang bentuknya, tapi kalau transform itu dia adalah merubah bentuknya. Maka yang cocok untuk organisasi di dalam birokrasi, maka kita sebutnya atau kita pilih adalah reform. Jadi hanya ditata ulang, bukan diubah ya. Tidak diubah keseluruhan sampai berubah total gitu ya. Tapi kita mereform ya. Yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, reformasi birokrasi ditata ulang. Apanya ditata ulang? Adalah cara kerja pemerintahannya agar lebih bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, akuntabel dalam melayani masyarakat. Salah satunya bagaimana sih supaya kita itu bisa lebih akuntabel, bisa transparan, bisa bersih, bisa efektif, profesional, pokoknya yang the best lah. Salah satunya adalah dengan melakukan learning organization atau budaya pembelajaran di dalam bekerja. Kita belajar bagaimana memperbaiki diri supaya di dalam organisasi kita bisa lebih baik lagi ya. Kita berusaha untuk mengevaluasi, mengubah diri ya. Ini dijadikan pembelajaran bagaimana kita bisa melakukan itu, menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan. Selanjutnya teman-teman sekalian, ini landasan hukumnya dari Undang-Undang 45, kemudian Undang-Undang 39 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang 23, Undang PP 72, PP 18 untuk perangkat daerah, kemudian Perpres 81. Ini yang grand design ya, grand design bahwa RB ini direncanakan dari tahun 2010 dan berakhir kemarin di 2025 untuk grand design pertama ya. Kita nanti evaluasi kenapa salah satunya juga saya bikin konten terkait dengan reformasi birokrasi itu karena baru aja selesai grand design pertama ya. Yuk kita lihat ya. Sebelum saya masuk ke sana, kita berkenalan juga. Selain tadi sudah belajar kenalan dengan ARB, kita juga berkenalan dengan learning organization. Di sini ada 3 pakar ya yang menjelaskan terkait dengan atau mengusung terkait dengan implementasi teori learning organization. Yang pertama itu dari Argyris Sahon ya, double loop learning ya. Di sini dia menyatakan bahwa organisasi tidak hanya memperbaiki kesalahannya,
tapi juga meninjau ulang ya dari asumsi, nilai dan kebijakan yang melandasi tindakan tersebut. Ya, jadi ditinjau ulang nih, ya. Maka hal-hal yang menjadi teori beliau itu adalah terkait dengan evaluasi. Evaluasi kebijakan ya. Tidak hanya terkait dengan kepatuhan saja. Kemudian peninjauan ya. Peninjauan asumsi dan desain kebijakannya. Lalu setelah dievaluasi, ditinjau, maka kita juga melakukan pembelajaran ya. Kita belajar dari kesalahan ya atau kegagalan yang lama, maka kita melakukan pembelajaran dari implementasi yang ada. Ya, ini bisa di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ya. Selanjutnya adanya perbaikan. Setelah dipelajari jangan cuma oh iya saya salah, tapi tidak ada perbaikan diri, tidak ada perbaikan tata cara kerjanya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ada Petersen dengan fifth discipline. Beliau mengatakan bahwa organisasi hanya dapat bertahan dan unggul dalam lingkungan yang kompleks jika mampu beradaptasi, berpikir secara sistemik dan mengubah pola pikir dari individu dan kolektif. Ya. Di sini beliau mengusung personal mastery atau kompetensi dari pegawai, dalam hal ini kita melihatnya dari ASN, kemudian dari mental models, pola pikir dari para birokrat harus adaptif, kemudian share vision, visi kebijakan bersamanya apa, learning team yaitu kolaborasi lintas unit kerja. Ya, jadi tidak ada lagi silo mindset. Kalau masih ada silo mindset, berarti teman-teman sekalian masih belum mengimplementasikan reformasi birokrasi. Ya, kemudian system thinking yaitu integrasi dari kebijakan yang ada. Jadi kalau masih tumpang tindih peraturan perundang-undangan, berarti belum ada transformasi atau belum ada reformasi birokrasi yang efektif dan efisien ya. Selanjutnya ada Shirett and Marx, yaitu terkait dengan teorinya behavioral theory. Beliau menyatakan bahwa organisasi dan keputusannya dipengaruhi oleh perilaku manusia, struktur organisasi serta dinamika internal. Oleh sebab itu, keputusan sangat dipengaruhi oleh si birokrat tersebut. Ya, kalau menurut Shirett and Marx. Lalu budaya dan rutinitas di organisasi tersebut. Kemudian pembelajaran dari pengalaman kebijakan. Dan selanjutnya adalah bagaimana memperbaiki kualitas dari proses kebijakan atau keputusan. Ya. Jadi ketiga-tiganya ini bisa dipakai ya, bisa dikombinasikan sebagai Bapak Ibu memperbaiki organisasi atau memperbaiki diri Bapak Ibu sekalian di dalam learning organization atau budaya pembelajaran di organisasi teman-teman sekalian. Selanjutnya kita lihat reformasi birokrasi ya, saya agak gedein dikit ya. Nah, ini grand design-nya teman-teman ya. Grand design-nya itu ketika keluar regulasinya itu Perpres 81 tahun 2010 menginginkan bahwa 2025 ini grand design-nya sudah kelar, sudah clear ya kalau bahasa Indonesianya. Di tahun 2010 ya, awal mula grand design ini ditetapkan dengan peraturan presiden ya, bersifat the living document ya, dalam bentuk Perpres ya. Selanjutnya roadmap ini ya dibuat setiap 5 tahun ya, disusun dengan
dimasukkan ke dalam RPJMN ya dan RPJM RB-nya ya. Ini diharapkan ya di 2025 ini sudah terrealisasi atau grand design-nya ini sudah mencapai yang diinginkan oleh tujuan dari reformasi birokrasi. Tapi apakah semua sudah tercapai? Kita evaluasi ya teman-teman sekalian. Dari sisi lembaga ya sudah cukup lumayan terreformasi ya, karena banyak sekali yang sudah lebih banyak fungsi daripada struktur. Ini bagus, tapi kita nanti lihat ya apa yang menjadi kekurangannya ya. Mengapa ketika sudah banyak fungsi dan struktur sudah kita kurangi, tapi masih saja tidak atau kurang efektif dan tidak juga menjadi efisien. Kita lihat dari keefektifannya ya. Dari keefektifannya kita lihat bahwa ketika ada penyetaraan dari organisasi tersebut yang paham, maka ketika fungsi atau pejabatnya atau stafnya menjadi fungsional, ini pimpinan akan mendelegasikan tugasnya kepada yang menjadi fungsional. Tapi banyak kasus terjadi itu menjadi hal yang like and dislike atau keadaan politisasi seperti pengangguran terselubung atau non-job terselubung ketika seseorang itu menjadikan fungsional. Padahal ketika dijadikan fungsional, pemerintah atau yang mendesain terkait RB ini menginginkan orang itu menjadi profesional di dalam bidang yang menjadi fungsinya. Ya. Tidak palu gada gitu ya, apa lu mau gua ada. Kalau kita jadi struktural kan, mau kita sarjana agama kita dipindah ke akuntansi harus jadi sarjana akuntansi ya. Sarjana hukum ketika pindah ke akuntansi jadi sarjana akuntansi, bukan SH-nya bukan sarjana hukum lagi. Itu kalau kita struktural. Tapi ketika fungsional ya, ini juga harus dilihat ya. Dia harus mempunyai kompetensi di bidang jabatan fungsi itu. Makanya ketika sudah disetarakan pun ini juga dia harus bisa menyesuaikan, walaupun tadi dia adalah bukan perencana misalnya, bukan keuangan gitu ya, tapi ketika dia disetarakan dia juga harus mengejar ketertinggalan, dia harus bisa menjadi seorang spesialis. Nah ini yang tadi yang kemarin sebelumnya saya ngomongin anjak, sekarang saya ngomongin terkait dengan jabatan fungsional secara umum. Ya, anjak itu adalah seorang konsultan. Sekarang saya bilang juga Anda sekarang yang di fungsional adalah seorang spesialis. Spesialis apa ya? Spesialis kalau dia analis perencanaan berarti spesialis perencanaan. Jadi nggak ada itu yang palu gada, nggak ada yang semuanya bisa serba bisa gitu ya, Wonder Woman atau Superman. No, teman-teman harus punya sesuatu yang menjadi spesialisasi. Ya, ibarat dokter. Bapak Ibu bukan dokter umum lagi. Bapak Ibu adalah dokter spesialis. Spesialis apa? Gitu ya. Nah, ini yang terutama yang kalau menjadi fungsionalnya itu berdasarkan penyetaraan. Ya. Nah, ini juga yang coba tolong dari Badan Kepegawaian atau BKPSDM, BKD atau ya yang melakukan kepegawaian, kalau memang keahliannya itu adalah hukum atau keuangan atau mungkin dia adalah sarjana agama, sudah tahu itu akan mau dilakukan penyetaraan, jangan dipindahin ke sana. Anda akan membentuk suatu karakter yang akhirnya dia tidak profesional di bidang itu di suatu tempat itu. Saya juga merasakan sendiri ketika saya
biasa mengerjakan keuangan negara baik daerah, pusat dan desa itu selama 20 tahun. Ketika saya dipindah ke SDM dan organisasi lalu difungsionalkan di bidang SDM dan organisasi. Nah, di situ kalau orang yang tidak paham terkait dengan organisasi dan SDM itu shock, berubah dari keuangan menjadi SDM. Tapi alhamdulillah saya itu adalah sarjana manajemen, ekonomi manajemen, ya, S1, S2 dan sekarang pun malah lebih fokus lagi di manajemen strategik dan inovasi transformasional gitu ya. Jadi ketika dipindah ke sana no problem. Malah saya udah bosen yang 20 tahun saya di sana. Karena kalau manajemen itu belajar semuanya, belajar marketing, belajar SDM, belajar organisasi, belajar keuangan gitu ya. Tapi bagaimana kalau orang yang hanya belajarnya cuma satu? Nah, ini menjadi PR buat kita bersama, bagaimana ini menjadi talent poolnya dia, ya, menjadi talent poolnya dia. Orang yang memilih ekonomi manajemen itu orang yang pasti multi talenta, kecuali dia nggak paham dengan apa yang dia pilih ketika dia kuliah. Tapi ketika dia kuliah, dia milihnya manajemen bukan akuntansi, berarti orang itu adalah orang yang multi talenta. Dan ketika dia multi talenta, dia ditaruh di mana aja it's okay, ya. Tapi ketika orang yang memang spesialis, dia orang akuntansi, dia mau ditaruh di misalnya tempat yang dia tidak terbiasa, arsiparis misalnya, ada juga dia tidak semangat bekerja atau dia nggak pas, ya. Karena saya terbiasa dengan manajemen, saya bisa menghubungkan. Ya, ada yang despair gitu ya. Oh, saya biasa akuntansi, saya pindah ke arsiparis atau ke perpustakaan. Ya, tolong lupakan like and dislike. Jangan balas dendam istilahnya ya. Pilihlah kalau memang teman-teman sekalian tidak menyukai atau orang tersebut menghalangi atau tidak baik, ya, jangan dipindah ke tempat yang akhirnya merugikan organisasi Bapak Ibu sekalian, ya. Selanjutnya itu yang pertama terkait dengan kelembagaan. Kelembagaan sudah bagus, tapi orang yang bekerja di lembaga itu bagaimana? Oke. Selanjutnya masyarakat sudah merasakan perubahan walaupun belum merata. Ya, pelayanan sudah tertata, sudah sesuai dengan SOP dan lain-lain karena selalu dilakukan evaluasi. Kemudian dari sisi integritas dan akuntabilitas cukup meningkat. Ya, cukup meningkat walaupun masih ada ya di sana sini masih ada yang dijadikan atau menjadi temuan. Nah, ini juga masih harus kita reformasi. Dan yang keempat ini masih poin merah nih ya, budaya birokrasi belum sepenuhnya berubah. Banyak sekali ya, budaya kerja ya, budaya silo ya, tadi fungsional rasa struktural, ini like and dislike, pengangguran terselubung bilangnya, non job yang terselubung juga ya. Ya. Nah, ini jadi tidak ada arah gitu ya. Ini salah satunya juga ya, uji kom itu beda-beda. Ada kementerian lembaga yang setahun 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang sebulan sekali. Akhirnya overload tuh yang sebulan sekali. Kenapa? Ya, antara pertama muda madianya itu cepat sekali. Nah, yang giliran yang kementerian lain yang mengadakan uji komnya itu lebih lama. Akhirnya analis tersebut lebih lama. Jadi beda gitu ya, analis
A misalnya, saya langsung kasih contoh aja ya. Di LAN itu anjak itu setahun 2 kali. Di BKN itu untuk analis SDM itu sebulan sekali. Nah, kalau ada yang mau uji kom gitu ya, ini kan lebih banyak yang SDM berarti kan, karena banyak sekali setiap bulan dia, walaupun ada yang lulus nggak lulus, tapi kan karena setiap bulan dia ada uji kom, dia akan cepat di situ ada fungsionalnya, ya. Begitu juga yang mulai dari staf ke pertama ke muda. Nah, akhirnya formasi yang ada di organisasi kita pun juga terbatas akhirnya gitu ya. Nah ini kemudian jenjang tugas, jenjang karir dan segala macam ini belum dipikirkan ya, terutama ketika kita ada di pemerintah daerah. Ini kadang-kadang tidak ada formasinya. Nah ini teman-teman saya ada beberapa yang harus ikut suami dan lain-lain, di sini sudah fungsional gitu ya, sudah ada yang pertama, ada yang malah yang sudah ada yang muda, karena tidak ada lagi mereka menjadi staff. Ini kan tidak adil ya, karena seharusnya sudah bisa ke jenjang selanjutnya gitu ya. Dan juga belum ada aturan bagaimana untuk yang sampai utama. Ini masih utama, ini masih adanya di pemerintah pusat. Nah, hal-hal yang seperti ini yang masih harus dievaluasi lagi seperti apa ya, karena kadang terlihat tidak adil ya, ada kebijakan di A seperti ini, kebijakan di B seperti ini. Nah, ini yang kita masih harus evaluasi. Kita sendiri sebagai pembuat kebijakan ini harus mereformasi sendiri ya terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan. Selanjutnya, teman-teman sekalian, saya ingin menjelaskan terkait dengan bagaimana reformasi birokrasi itu bisa didukung oleh pembelajaran di organisasi. Yang pertama, apabila reformasi itu terjebak pada kepatuhan administrasi. Ya, kita kan biasa SPJ ya, verifikasi ini, validasi itu gitu ya, bertahap, jenjangnya kadang-kadang banyak banget gitu ya. Nah, dari kelengkapan di dokumennya, indeks, kepatuhan, prosedur, SOP segala macam lah ya. Ini membuat suatu pelayanan itu kadang menjadi lebih lama. Nah, bagaimana learning organization memperbaiki ya, yaitu mengevaluasi dari hasil bukan dari bukti administrasi. Ya, kita saat ini sudah banyak yang pakai elektronik ya, dari Sri Kandi, kemudian juga pembayaran ada SP2D online atau CMS atau elektronik lainnya gitu ya. Ini salah satunya adalah bagaimana kita memperbaiki dari sistem organisasi kita. Nah, selanjutnya perubahan mindset budaya belum merata. Struktur berubah tapi pola lama masih ada, masih hierarkis. Yang penting aman ya. Susah move on kalau kata anak-anak sekarang ya. Bagaimana learning organization menanamkan budaya belajar, bertanya dan memperbaiki diri ya. Kalau ada yang bersalah tidak dihukum dulu, tapi dijadikan bahan pembelajaran. Perubahan itu tidak dipaksakan, tapi tumbuh dari kesadaran bersama. Jadi kita berusaha membuat organisasi kita itu belajar, membuka diri untuk bawahan kita atau rekan-rekan kita itu untuk bertanya. Dan kita pun sebagai pimpinan, sebagai rekan, siap untuk dikritik, siap untuk diberikan masukan.
Mohon maaf, saya tidak mengkritisi budaya kata siap. Boleh. Itu saya suka, itu tanda penghormatan. Tapi bukan berarti kata siap diimplementasikan ketika ada kebijakan dan kebijakan itu dikritisi oleh staf kita, bukan diprotes ya, diberikan masukan, kita tidak mau menerima. Kita maunya dijawab dengan kata siap. Padahal dalam hatinya tidak siap. Nah, ini yang saya kritisi. Tapi kalau mengucapkan kata siap sebagai tanda kesopanan ya, itu saya sangat apresiasi. Jadi jangan berkonotasi negatif. Kata siap itu hanya untuk mengatakan bahwa kita menghamba atau hanya lelucon, bukan ya. Tapi itu sebagai bahasa yang diksinya baik ya, untuk menghormati. Menghormati itu tidak mesti juga harus dia pimpinan tertinggi ya, atau yang lebih tua gitu ya. Dengan teman pun kalau kita memang bahasanya memang lagi tidak sembarangan, itu nggak apa-apa ya. Jangan kata siap sebenarnya tidak siap, akhirnya tidak dikerjakan. Jadi ini saya lebih mengkritik sih ke adik-adik nih ya, ke teman-teman saya yang masih muda. Kalau memang kalian tidak siap untuk menerima tugas, bertanya, minta dibimbing. Kalau kalian merasa tidak bisa melakukan itu karena kalian mengetahui atau kalian taunya ya, mengetahui dengan taunya beda ya. Mengetahui berarti kalian memang sungguh-sungguh sudah yakin bahwa dasar hukumnya memang benar. Tapi kalau taunya itu berarti kalian tahu, tapi kalian tidak tahu ada regulasi lain yang sebenarnya mengizinkan suatu proses itu boleh dilakukan. Tapi nggak apa-apa, kalian boleh mengkritik, kalian boleh memberi masukan. Jangan kalian karena ntar nggak enak nih, sudahlah bilang aja siap, tapi kalian tidak mau melakukan atau tidak bisa melakukannya karena tidak mau bertanya ya, atau itu merupakan prinsip kalian tidak mau melakukannya, tapi kata yang kalian ucapkan di mulut kalian atau kalian ketikkan di dalam chat ketika menjawab pimpinan itu siap. Nah, ini saya kritisinya itu ya, bukannya tidak boleh. Kata siap itu bagus karena itu adalah bahasa yang elegan ya, polite ya, sopan. Tapi penggunaannya itu yang kurang tepat. Saya tidak menyalahkan yang bawaan, ini juga budaya di organisasi bahwa pimpinan tidak mau terima kritikan, maka dia hanya mau memikirkan stafnya mengatakan siap. Lebih baik, terutama kita nih ya yang teman-teman pusat, lebih baik kita dikritik di dalam organisasi kita daripada kita dicemooh di luar, baik di pemerintah daerah, netizen, sosial media. Apa yang menjadi kebijakan kita menjadi mandul ketika itu tidak mau kita pikirkan bersama ya. Selanjutnya, kepemimpinan reformis ini tidak konsisten. Ini kita lihat di sistem ya. Reformasi berbasis sistem, bukan figur ya. Jadi kepemimpinan ya sekedar dia lulus tes ya, tapi tidak dilihat bagaimana figur itu punya tracking secara akhlak. Padahal kita bilang budaya value core berakhlak. Jadi bukan hanya si pejabat yang atau pimpinan itu sekedar pintar atau dia lulus tes, tapi dia punya banyak track record yang di belakangnya itu ya. Misalnya ada perselingkuhan, ada korupsi, ada pengaduan. Tapi
ini tidak menjadikan penilaian yang utama, ya, kecuali ada nuansa politis baru dikeluarkan. Oh, dia nggak bisa jadi A karena dia sering selingkuh atau sering korupsi, seperti itu, ya. Selanjutnya yang kedua adalah teamwork atau komando. Nah ini nih ini yang kemarin sempat jadi perdebatan. Dalam suatu organisasi itu yang paling penting itu sebenarnya apakah budayanya ataukah pimpinannya. Ketika ditanya di dalam suatu kelompok yang baby boomers atau yang kelahiran di atas 70, ya, itu menyatakan bahwa kepemimpinan. Tapi yang di bawah 70, ya 70 80 sampai sekarang gitu ya, terutama yang Gen Z itu selalu bilangnya mereka lebih ke budaya. Karena apa? Karena zaman sekarang mereka menginginkan di dalam organisasi itu adalah teamwork. Nah ini cocok nih sama fungsional, ya. Jadi hanya berupa koordinator, bukan pimpinan sebagai bentuk struktural atau komando, ya. Kalau komando ya harus siap dan tidak bilang tidak gitu ya. Tapi kalau dia teamwork itu bukan ketika timnya itu memenangkan atau berprestasi yang menjadi yang dinilai itu bukan cuma pimpinan, tapi adalah teamwork tersebut, kelompok tersebut, ya. Kalau selama ini kan kalau kita bentuknya struktural, ya, prestasi di suatu organisasi, misalnya di dinas pendidikan misalnya, itu pasti yang diapresiasi itu adalah kepala dinasnya, ya, kepalanya pasti. Tapi kalau dia bentuknya teamwork, ya, itu dilihat tim siapa sih yang menang, ya. Tidak ada yang lebih hebat dari yang lain karena dia namanya juga teamwork, punya peran yang sama, punya kekuatan yang sama, kemampuan yang sama. Nah itulah yang budaya yang harus kita ubah, ya. Selanjutnya ada instansi yang sangat maju, ya. Ini dari sisi ketimpangan kapasitas SDM, ya, dan instansinya. Ada yang instansi yang sangat maju, tapi ada juga yang masih banyak tertinggal. Malah suka dibilang buangan. Oh itu OPD-nya buangan, oh itu organisasinya buangan, unit kerjanya buangan. Karena apa? Ya mungkin di sana katanya kurang basah lah, atau mungkin di sana kurang diperhitungkan gitu ya. Nah ini yang perlu kita perhatikan ketika kita menjadi koordinator dari beberapa organisasi. Ini saya stressing ke BKPSDM, BKD, BPSDM atau apalah ya di daerah, ya. Coba diperhatikan, ya, kekuatan di masing-masing OPD, di masing-masing unit itu harus sama. Jangan ya timpang gitu ya. Ada yang OPD kesayangan gitu ya. No. Semuanya disayang. Ya. Barat kita adalah orang tua, maka semua OPD itu punya peran penting. Dan selalu saya katakan bahwa di dalam suatu organisasi yang namanya OPD, yang namanya unit, itu adalah bagian dari tubuh kita. Tidak ada bagian dari tubuh kita yang tidak berguna, ya. Karena tidak berguna ya udah dibuang aja, dipotong aja gitu ya, atau kita mogok aja gitu ya, ndak ada. Atau enak ya itu, ya saya selalu menganalogikan enak itu ya perut, yang kerja tangan kaki gitu ya, yang ngunyah mulut, dia diem aja tapi dia yang kenyang. Akhirnya pada demo semua tuh, tangan mulut kaki. Apa yang terjadi?
tidak ada makanan masuk, tidak ada nutrisi masuk, akhirnya bukan hanya perut yang kosong tapi juga lemas semuanya. Nah, sama juga dengan organisasi. Makanya organisasi itu selalu ada kata badan, ada kepalanya, gitu ya. Itu mengumpamakan bahwa kita itu semua adalah organ tubuh di dalam suatu organisasi. Selanjutnya, kinerja baik dan buruk sering tidak tampak secara signifikan. Nah, ini ya. Sebagai pimpinan itu kita harus bisa memperhatikan bagaimana suatu prestasi itu berasal dari teamwork, bukan dari si Superman atau si Wonder Woman, ya. Ini juga tergambar loh teman-teman sekalian, tergambar dalam film-film Amerika yang dulunya sering sekali hero-nya itu pasti single. Wonder Woman, ya, Batman, Superman. Sekarang teman-teman lihat adalah teamwork, ya. American Heroes, Marvel dan segala macam itu rata-rata adalah teamwork, ya. Film-film yang berjalan sekarang pun lebih banyak ke teamwork gitu ya. Ya, seperti Mission Impossible itu masih jalan tuh karena dia bentuknya teamwork. The A-Team gitu ya. Ya, karena budaya kita itu adalah mulai ke teamwork. Kalau di Amerika, di barat sana ya, di negara-negara maju itu diremehin yang namanya pimpinan yang masih petantang petenteng. Minta dia harus dihormatin, hierarki masih kuat gitu ya. Kenapa? Di dalam suatu program itu tercapai bukan karena satu orang, bukan karena si pimpinan, tapi karena kerja dari tim tersebut. Apa keterhubungan antara reformasi birokrasi dengan learning organization? Bagaimana kita memperbaiki apa yang sudah terlihat tampak bagus, indah, tapi masih ada kekurangan. Maka ketika kita menganalisisnya, kita melihat bahwa terjadi beberapa hal yang perlu kita perbaiki dari budaya yang ada di organisasi kita. Tadi ada teori-teori ya, dari teori sains ya, terus kemudian teori Marx dan lain-lain. Itu ada yang namanya evaluasi ya, implementasi ya, kemudian juga bagaimana kita mencari atau menganalisis apa sih yang menjadi kekurangan kita ya. Tujuan akhir dari reformasi birokrasi adalah dampak ke masyarakat ya, dan bisa hasilnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat ya. Apa sih yang jadi hambatan dari pembelajaran di organisasi? Yaitu secara individu kalau punya ilmu tuh disimpan sendiri. Ya, saya nggak mau teman-teman. Berarti saya udah masuk reformasi birokrasi ya. Kalau yang masih menginginkan punya ilmu nggak dibagi, ya itu berarti dia belum RB, ya. Tidak ingin ya menyadari manfaatnya, atau mungkin dia tidak punya waktu ya. Kita tidak boleh seuzon juga ya. Kemudian juga mungkin ini zona nyaman ya, kalau dibagi nanti nggak ada yang ngajakin jadi narasumber gitu ya, karena dibagi gratis ilmunya ya, terserah saja ya. Yang namanya rezeki itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Jadi saya open saja, saya anggap ilmu yang saya share secara gratis di YouTube itu ilmu jariah saja gitu ya. Ya, personal branding juga gitu ya. Jadi orang kalau memanggil saya nggak usah beli kucing dalam karung, sudah tahu oh Bu Ira ternyata begini loh cara penyampaiannya. Saya nggak mau, Bu Ira galak, saya nggak mau. Ya sudah, terserah ya, saya punya style seperti ini, saya punya cara untuk penyampaian ilmu saya seperti ini. Ada yang mau boleh, nggak ada yang nggak mau juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi setidak-tidaknya tidak membuat orang yang ingin menggunakan jasa saya itu kecewa gitu ya.
Yang kedua, dari sisi organisasi itu kurang dukungan dari manajemen ya. Ya, kita mau berubah tapi ya manajemennya tidak berubah ya. Budaya dari organisasi kita juga tidak bersahabat ya, cara kerjanya juga tidak mendukung ya, kayaknya agak susah juga ya learning organization ini bisa dilaksanakan. Oleh sebab itu ya, kita agak besarin dikit. Dari sisi individu tadi seperti disampaikan beberapa para pakar-pakar teori ya, dari pembelajaran individunya kita memperbaiki ya pekerjaan kita semakin lebih baik ya. Kemudian belajar itu harus terintegrasi ya, on the job learning dari kasus-kasus nyata, bukan hanya sekedar pelatihan ya, karena banyak sekali kita pelatihan ini pelatihan itu akhirnya tapi tidak, setelah pelatihan orang yang diklat pun tidak menjadi lebih pintar gitu ya, dapatkan di kelas gitu ya. Kemudian perlu juga literasi digital ya, kita udah banyak kalah nih dengan AI gitu ya. Kemudian juga harus sustainable, berkelanjutan, aktif ya. Jadi tidak hanya ketika diklat saja kita aktif karena ada tugas, tapi juga di dalam pekerjaan itu perlu kita implementasikan. Berani mencoba dan belajar dari kesalahan. Kalau kesalahan atau kegagalan itu bukan berarti kita akhir dari segala-galanya, malah itu adalah awal dari segala-galanya. Ketika kita jatuh, kita harus segera bangkit ya. Resiliensinya tuh harus bagus ya. Selanjutnya dari sisi pembelajaran organisasi ya, reformasi birokrasi ini berbasis pembelajaran, bukan sekedar dari sisi penilaian saja ya. Dievaluasi apakah ada perbaikan secara nyata. Integrasi baik reformasi birokrasi, kemudian dari SPBE-nya ya, manajemen kinerjanya, sistem digitalnya ya, ini yang mendukung dalam suatu organisasi tersebut. Budaya dialog ya, budaya diskusi ya, yang merupakan umpan balik secara internal dalam menyampaikan ide dan kritik yang konstruktif. Ya, bagaimana dalam satu organisasi itu kita bisa berkomunikasi yang membangun. Jadi isinya ruang kerja itu bukan gosip ya, tapi kita bagaimana mendiskusikan apa yang menjadi isu dari pekerjaan kita supaya lebih konstruktif. Lalu institutional memory organisasi, praktik baik terdokumentasi, tidak hilang saat pimpinan berganti ya. Macam-macam ya, jangan pimpinan yang dulu udah bagus, nah pimpinan sekarang kita lagi memimpin, kita gengsi ya nerusin kerjaan pimpinan yang lama, wah diganti semua ya. Sebelumnya mungkin sukanya ada outbound ya, tapi kalau sekarang saya nggak suka, kita harus serius, nggak ada itu main-main, saya maunya tidak perlu ada outbound seperti itu ya. Ini contoh teman-teman ya. Nah, kalau memang ini baik, lakukan terus ya. Lalu dari sisi pembelajaran tim dan kelompok, forum harus bisa merefleksikan secara kontinuitas ya, rutin. Dievaluasi apa yang kita kerjakan baik program maupun kegiatan. Kemudian perlu knowledge sharing, ilmu pengetahuan yang dibagikan antar tim baik secara praktik baik ya, best practice-nya, kegagalannya, dan bagaimana solusinya ketika ada tantangan dan kegagalan tersebut dibagikan juga. Lalu ada kerja lintas fungsi ya, ini kita SK tim atau teamwork itu tidak mesti harus di dalam saja, tapi juga dari antar bagian, antar OPD, antar unit kerja itu perlu ya, karena mengurangi silo. Jadi saya katakan bahwa dalam suatu organisasi semua bagian adalah organ dalam tubuh. Bagaimana bisa berkoordinasi antar bagian itu akan menyebabkan gerakan atau motoritas dari suatu organisasi itu lebih maksimal.
Kemudian diskusi ini harus berbasis data, bukan katanya, bukan kabar burung. Nanti akhirnya lama-lama kita bekerja pun jadi kayak gosip karena tidak ada data, ya. Kita katanya anu gitu ya. Nah, kemudian ketika kita memutuskan di dalam tim tersebut bukan karena senioritas, tapi memang karena memang ada kompetensi di sana. Ya, makanya tadi kita tidak melihat figur, tapi kita teamwork. Tidak ada figur yang lebih baik dari yang lain, hanya mungkin kita menentukan koordinatornya saja, supaya ada yang mengatur siapa melakukan apa. Tapi bukan berarti dia melakukan perintah-perintah. Dia sendiri tidak bekerja, bukan seperti itu. Ya, atau dia sendiri otorisasi saja, tidak melakukan yang teknis. Karena dalam struktural seperti itu. Ya, tidak mungkin seorang pimpinan dia nanti akan melakukan ketik mengetik misalnya gitu ya, jadi asrot kalau dia bentuknya struktur. Tapi kalau di dalam teamwork, ketika ada yang tidak bisa, dia harus bisa menambal. Ya, selanjutnya eksperimen kebijakan skala kecil atau pilot projectnya diuji cobakan sebelum kebijakan diperluas atau di sharing. Tidak error baru di trial, tapi trial dulu, ada error kita perbaiki. Ya, kalau ada yang ngasih masukan, makanya kalau dulu pimpinan saya bilang lebih baik saya didebat di dalam forum ini oleh kalian walaupun kalian masih staf, saya dirjen. Karena saya lebih malu kalau saya dikritik oleh Pemda atau oleh masyarakat. Gak apa-apa, saya tidak akan marah gitu ya. Nah, itu saya hormat sekali kalau ada pimpinan yang legowo untuk dikritik, ya, untuk diberikan masukan, tidak dikritik juga ya, karena kita juga ngerti juga ya sebagai bawahan, masa sih kita mau bapak itu salah gitu kan, nggak gitu juga. Mungkin izin bapak dapat saya seperti ini gitu ya. Tapi jangan juga kita menutup forum diskusi, karena kita tidak bisa memperbaiki sesuatu gitu ya ketika kita tidak bisa menerima masukan, ya. Dan ketika kita melakukan atau merekomendasikan suatu kebijakan, diuji cobakan dulu apakah hasil dari rekomendasi ini atau hasil dari regulasi ini sudah layak ya untuk bisa diimplementasikan ke masyarakat. Jangan sampai regulasi itu mandul. Jadi regulasinya keluar tapi oleh pemerintah daerah, pemerintah desa atau masyarakat itu tidak dilakukan karena tidak bisa dilakukan gitu ya. Ya bingung gitu ya, gimana kalau kita lakukan? Iya, banyak norma-norma yang sulit untuk dilanggar mungkin, atau ya tidak bisa secara implementatif ya, mungkin karena infrastruktur, budaya dan lain-lain. Selanjutnya pembelajaran dari lintas organisasi ya, ini ada dari komunitas-komunitas secara praktif ya. Ini forum lintas instansi ya, ini kalau kami di antar KL, mungkin Bapak Ibu di Pemda itu antar dinas dan badan ya. Kemudian benchmarking berbasis pembelajaran, bukan sekedar seremonial ya, dengan cara meniru cara berpikir dan proses, bukan hanya outputnya saja. Lalu ada kolaborasi lintas sektor ya, baik Pemda, akademisi, masyarakat, desa ya, pemerintah pusat. Ini untuk menerima atau memberikan masukan ya kepada sumber yang belajar ya. Misalnya kami nih, pemerintah pusat mau bikin Permendagri, nah kami melakukan diseminasi nih sebelum keluar. Ternyata ada masukan-masukan, misalnya kami di Papua itu tidak bisa melaksanakannya karena A, B, C, D. Nah ini kami terima ya, sebagai tadi saya katakan trial error tadi ya. Kita trial, kita uji cobakan, ternyata masih ada
kemungkinan-kemungkinan yang akan error ketika harus dilaksanakan. Ketika sudah kita dapatkan solusinya, barulah kebijakan itu bisa kita implementasikan. Lalu ada replikasi dari praktik-praktik yang memang praktik-praktik baik ya, best practice ya. Nah, ini bisa kita contek ya, bisa kita copy paste ya, boleh saja. Ya, inovasi juga boleh di Bapak Ibu copy paste. Akan tetapi ada unggah-ungguhnya, ada dasarnya atau ada tata caranya ya. Kalau ada yang punya inovasi Bapak Ibu mau ambil, mau mereplikasi ya, kemudian dimodifikasi, itu boleh saja, asalkan minta izin. Bikin PKS-nya, kemudian Bapak Ibu silakan, mau sekedar ditiru boleh, mau dimodifikasi juga boleh. Dan Bapak Ibu juga yang punya inovasi atau kerangka berpikir yang memang Bapak Ibu merasa itu bervalue atau bernilai, itu silakan diurus hakinya. Jadi Bapak Ibu nggak bisa keluar-keluar, oh itu rendang itu buatan Indonesia bukan buatan Malaysia, tapi kita tidak pernah mendaftarkan kepada Food International bahwa rendang itu adalah dari Indonesia. Nah, sama nanti kalau Bapak Ibu punya, teman-teman punya ide, punya inovasi ya, tidak didaftarkan hakinya, maka jangan salah kalau seandainya nanti itu direplikasi oleh orang di ATM, amati, tiru dan dimodifikasi oleh orang lain ya. Nah, ini salah satu pembelajaran dalam organisasi juga, ketika individu maupun tim mempunyai suatu hasil ya, hasil produk dari program kegiatannya yang mungkin membuat itu jadi suatu yang viral atau suatu yang berprestasi, tapi secara legalnya tidak diurus gitu ya. Nah, ini akan berdampak kurang baik ya. Selanjutnya, teman-teman sekalian, bagaimana cara mengubahnya? Kalau dulu secara paradigma itu kita belajarnya di kelas. Ya, mungkin dari sejak Covid itu kita bisa everywhere gitu ya. Bisa belajar di mana saja. Bisa by online, by hybrid ya. Hybrid itu campur ya, atau secara langsung gitu ya. Nah, kemudian ada dulu formal dan serius, sekarang diharapkan menyenangkan, harus fun fact gitu ya. Sersan, serius tapi santai gitu ya, karena kalau serius-serius banyak yang kena mental health gitu kata anak-anak zaman sekarang ya. Tidak bisa yang serius-serius banget, harus sambil ya menyenangkan gitu ya. Tanggung jawab ini ada di SDM atau di HRD ya, Human Research. Tapi kalau kalau sekarang ini tanggung jawab bersama ya, tidak tanggung jawab secara individu juga. Kemudian dulu semua harus diikuti ya. Kalau sekarang boleh milih ya, ini pilihan. Apakah kita mau ikut? Ya, misalnya contoh ada pelatihan barang jasa. Kalau dulu nggak ditanya ke orang, yang langsung dibuat SK-nya, ya Bu Ira langsung jalan ikuti. Saya udah nggak bisa bilang tidak, boleh, tidak Bu, tidak Pak gitu ya. Kalau sekarang ditanya dulu ke stafnya, kamu mau ikut pelatihan gitu ya, seperti itu ya. Oke. Nah, tapi ada tantangannya juga dari sisi aspek pola pikir yang lama dan pola pikir yang baru ya. Tadi sudah kita secara umum kita lihat ya dari sisi aspeknya ya. Ini terkait dengan kebijakan. Untuk yang lama ini harus sesuai aturan, harus patuh ya. Kalau yang sekarang kita harapnya harus ada pembelajaran dan bukti ya. Jadi tidak NATO kata anak-anak sekarang ya, no action talk only, tapi do what I do. Kita tidak bisa bilang kamu harus datang pagi jam 8 harus di ruangan, tapi kita tidak bisa datang jam segitu, atau kita suruh staf kita untuk
maksimal bekerja atau hal-hal yang lain gitu ya, tapi kita tidak bisa melakukannya. Nah, selanjutnya ada orientasi kerja ya. Kalau dulu dari laporan-laporan ya, kalau sekarang itu harus ada perubahan ya. Nah, ini kalau kemarin-kemarin ya, si kerja itu adalah aplikasi yang ada di Kemendagri untuk menginput kinerja ASN yang ada di Kemendagri ya. Jadi setiap hari itu diisi, kamu ngapain aja tiap hari, misalnya ada rapat, jawab surat, ada terima tamu, nah itu di input situ. Nah, ke depan penilaian untuk kinerja yang akan nanti implikasinya adalah kepada tukin ya, itu bukan sekedar ada masukan, jadi kita tidak mengetik ya, tapi ada perubahan nyata atau impact yang akan kita tuju di suatu waktu gitu ya. Misalnya kita ada program pengentasan stunting, kita mau dalam waktu 1 tahun misal aja ya. Nah, kemudian ada timeline ya, progres yang kita tentukan. Sebulan itu ngapain? Misalnya cuma bikin surat kebijakan, karena kita tahu target pertama tuh syarat kebijakan, tapi siapa tahu sebenarnya udah lewat dari situ. Tapi kan kita kadang-kadang untuk menetapkan target nggak mau tinggi-tinggi, takut nanti tidak tercapai, kita malah tukinnya turun gitu ya, atau kita kena omel gitu ya. Nah ini kita harus tetapkan. Nah, ketika target-target itu tercapai, itu udah otomatis. Nanti kan kita tinggal buatkan, misalnya target awal adalah PKS misalnya ya, atau target awal adalah surat edaran. Nah, di bulan pertama itu sudah ada lah, kita tinggal masukkan evidence tersebut, tidak lagi me-input ya. Selanjutnya terkait dengan rutinitas ya, kalau pola lama ini ya pokoknya datang jam 8 pulang jam 4, naik jemputan gitu misalnya ya. Kalau kami di kementerian naiknya jemputan ya. Kalau Bapak Ibu mungkin ya ada yang bawa kendaraan sendiri kan, nggak terlalu jauh ya dari rumah gitu ya. Nah, kalau ke depan yang sesuai dengan RB yaitu adalah rutinitasnya itu lebih reflektif dan adaptif, lebih ada hasilnya gitu ya, tidak hanya sekedar datang pagi pulang sore gitu ya, seperti robot gitu ya. Sedangkan robot saja sekarang sudah bisa inisiatif. Nah, kita harus bisa lebih baik lagi ya. Dari sisi pembinaan dan pengawasan ya, ini pembinaan dulu itu reaktif, setelah ada kejadian baru dilakukan pembinaan ya. Sedangkan pembinaan ya ini lebih ke pengembangannya ya, lebih ke pengembangannya, bukan dari kalau udah kalau sudah salah ya baru ditindaklanjuti gitu ya, tidak, atau ada prestasi baru ditindaklanjuti. Tapi di pembinaan sekarang bagaimana pengembangannya ya, bagaimana kalau seandainya dia positif, bagaimana pengembangan secara positif. Kalau dia ada kesalahan maka tidak dikembangkan ya, berarti harus ada pengawasannya secara preventif. Kalau dulu kan kalau ada salah langsung dikasih sanksi gitu ya. Nah, kalau keadaan salah itu berulang, itu kan bisa dipreventif. Contoh adalah TGR. Kalau sudah tahu bakal akan sering kejadian terkait dengan misal perjalanan dinas atau kehilangan pada uang misalnya ya, atau pada barang, maka ada kebijakan-kebijakan secara preventif. Contoh misalnya terkait dengan uang, kita lakukan metode transaksi non tunai ya. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi kecurian, kebakaran uangnya dibawa ke rumah kebakar gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan pencegahan. Oke.
Nah, bagaimana supaya semangat? Ya, ada dua hal yang kita dorong, yaitu dari sisi budaya, ya. Budaya, jangan lagi budaya aman, ya. Salah itu adalah bahan belajar, bukan hukuman. Semua pendapat harus dihargai, bukan ditertawakan atau ditolak, gitu ya. Lalu ada budaya reflektif. Apa yang menjadi setelah kegiatan, apakah berhasil atau tidak, itu kalau atau ada kesalahan, kegagalan, itu harus diperbaiki. Ini yang dinamakan siklus. Nah, selama ini kelihatan seperti tahapan. Contoh ya, pengelolaan keuangan daerah itu seperti tahapan. Habis perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, udah clear, udah selesai. Itu namanya tahap. Tapi kalau yang namanya siklus, dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, balik lagi ke penganggaran, ke perencanaan. Bagaimana kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi di pelaporan atau mungkin malah menjadi stressing oleh BPK dalam bentuk temuan, ya itu harus ditindaklanjuti. Kemudian jangan diulang lagi. Udah perencanaannya salah, anggarannya salah, masih saja diulang yang sama, gitu ya. Ya, nah ini yang perlu kita evaluasi. Contoh seperti ASB, gitu ya. Ini udah salah di pelaksanaan, diulang lagi, gitu ya. Terus aja kadang-kadang saya jadi heran juga, gitu ya. Kenapa temuannya itu berulang-ulang setiap tahun itu aja, gitu loh. Ya. Tidak ditindaklanjuti secara pelaksanaan, dan mungkin secara anggaran juga nggak ditindaklanjuti, gitu ya. Nah, ini yang disebut budaya, ini yang disebut reformasi birokrasi. Direformasi tuh cara budaya-budaya yang kayak gitu, ya. Kemudian dari silo mindset, ya, dari pemikiran yang masih ini punya gue, ini kelompok gue, ini daerah gue, gitu ya. Nah, itu yang harus diubah, gitu ya, dari bagaimana organisasi itu berpikir. Tekankan itu adalah tujuan bersama, ini NKRI. Ya, kalau sudah bisa belajar berkoordinasi, itu tidak ada yang namanya OPD lain saingan, yang namanya unit kerja lain saingan, bagian lain saingan, gak ada, ya. Kemudian bangun ruang belajar di lintas unit, ya, forum diskusi antar bidang, kemudian teamwork kolaboratif, ya, dan sharing praktik baik di lintas fungsi. Kita sharing nih, ya. Jadi banyak hal yang kita udah nggak kayak secara formal, tidak, tapi sudah seperti ya rekan saja, rekan kerja. Kita sama-sama pembantunya presiden, ya, maka kita juga di bawah sama-sama ya teman, gitu ya. Jadi tidak ada yang membedakan pusat dengan daerah, tidak ada yang membedakan antara kementerian, lembaga, dan badan. Semua sama, karena kita sama satu seragam, yaitu merah putih. Sama dengan satu korps pegawai Republik Indonesia, atau disebut Korpri, ya. Makanya bajunya itu pakai Korpri itu, ya. Nah itu teman-teman sekalian. Kemudian dorong kolaborasi, bukan kompetisi, ya. Sekali lagi, bukan kompetisi tapi kolaborasi, ya. Karena penilaian kinerja tidak hanya dari sisi individual atau unit, ya, tapi merupakan kerja bersama, gitu ya. Indikatornya adalah kolaborasi dan berbagi pengetahuan, ya. Jadi nggak ada yang, wah ini tugasnya Kemendagri, oh ini tugasnya dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas ini nggak boleh ikut, atau ini urusannya kami, yang lain enggak. Jangan seperti itu, ya. Ketika ada lomba atau ada event persahabatan pun, itu sekedar have fun. Disitulah baru ada boleh masing-masing, tapi tetap have fun.
Tapi kalau yang namanya bekerja itu tidak ada seragam di sekarang, seragam pusat, seragam. Kalau kita sama ya seragamnya ya, Bapak Ibu ya teman-teman. Mungkin saya dengan kementerian lain ya ke sana seragamnya biru, kami lagi pakai seragam heki gitu ya. Di sana seragamnya putih, kami seragamnya di sini mungkin batik atau apalah gitu ya. Tapi tidak melegitimasi bahwa hal itulah yang berbeda. Kita satu, bahwa kita sama-sama di depan kantornya tetap benderanya merah putih, maka kami adalah NARI, maka kita semua adalah NKRI ya. Lalu bagaimana sih transformasi organisasi ini bisa mencapai kinerja bersama ya, ini saya gedein ya. Nah, yang tadinya sistem secara tradisional yang hierarki tadi, ini satu yang merah ini ya, satu komando ya, dia mengkomandoi ya. Sekarang masih ada struktural ya, udah misalnya kepala OPD ada bagian-bagian gitu ya. Tapi ini kan juga mulai dikurangi di sisi pertengahan, di level tengah dan bawah ya. Nah, yang akan kita tuju nih yang seperti ini nih, teamwork ya, untuk program misalnya MBG gitu ya, satu tim ya, atau di tempat Bapak Ibu OPD apa nih, misalnya OPD keuangan misalnya gitu ya. Nah, di sini ada teamwork yang ngurusin masalah penyusunan APBD ya. Itu bentuknya tim. Jadi tidak satu orang yang mengkoordinir. Nah, kalau sekarang kan mungkin kalau yang bentuknya struktural, si bagian itu atau si subit atau subdit itu dia akan mengatur beberapa tugas dan fungsi jadi satu orang ya. Nah, kalau sekarang ini akan terbagi menjadi tim. Dia paling jadi koordinator saja, tapi tetap ketika tanggung jawab itu akan ditanggung bersama ya. Selanjutnya, bagaimana mendevelop atau membangun learning organization dalam reformasi. Yang pertama ya, kita lihat dari sisi pelayanan publik dan kebijakan ya, ini haruslah berbasis masalah nyata atau problem basis learning. Kemudian pembelajaran itu terintegrasi on the job learning, evaluasi kinerja dari Sakip SPBE dipakai sebagai alat pembelajar, knowledge sharing dan refleksi rutin dari forum berbagi praktik baik ya, best practice, dan kegagalan yang aman dan terbuka, belajar dari lintas fungsi dan lintas level untuk mengurangi silo, pemanfaatan data dan umpan balik. Untuk dari sisi kepemimpinan ya, ini perlu di develop juga ya untuk budaya pembelajarannya. Yang satu, pemimpin ya sebagai chief learner atau tokoh utama ya dari pembelajaran tersebut harus bisa memberikan teladan ya. Do what I do, nggak usah ngomong-ngomong kalian harus ini, kalian harus itu ya. Ketika apalagi anak zaman sekarang ya, itu dia cukup melihat oh ya bapak itu sudah segan sekali gitu ya, terbuka terhadap kritik dan ide baru. Nah ini ya, jangan gengsi ya teman-teman sekalian, menciptakan psychological safety ya. ASN berani mencoba ya, menyampaikan masalah tanpa takut ada dihukum, mengaitkan pembelajaran dengan arah reformasi birokrasi. Apabila dilakukan perubahan, harus ada tujuan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan untuk publik. Menjaga kesinambungan perubahan, reformasi tidak berhenti saat pimpinan berganti. Tadi karena kita katakan bahwa kita tidak bergantung pada tokoh, kita sudah mulai belajar teamwork, bukan belajar secara struktur atau komando ya, atau kolonial kalau bercandaannya gitu ya. Memberi pengakuan pada pembelajaran dan inovasi dalam rangka menghargai proses dari belajar, bukan hanya hasil akhir. Lalu dari resistensi perubahan ya, bagaimana
perubahan ini sering ditolak ya, maka kita perlu juga melakukannya secara bertahap dan yang adaptif ya. Ya mungkin kita pilot project kan dulu ya tadi ya, trial error dulu ya. Lalu komunikasikan, edukasikan, jelaskan apa yang menjadi perubahan. Ya, apa, mengapa, tujuannya apa ya. Jadi bisa diterima gitu ya. Selanjutnya dikelola ya. Apabila ada resistensi dipahami kenapa. Ya, dipahami juga sinyal-sinyalnya, ancamannya, kenapa ya, tidak menolak itu kenapa. Menjadikan kegagalan sebagai bahan evaluasi ya, jadi gagal dievaluasi lalu diperbaiki, jangan gagal dievaluasi ya habis itu ya udah disimpan di rak buku. Nah itu namanya evaluasi pelaksanaan APBD, itu seperti itu ya. Setelah di audit oleh BPK, dievaluasi kalau kabupaten kota oleh provinsi, kalau untuk provinsi oleh Kemendagri. Habis selesai ya udah dimasukin ke lemari ya. Tidak dilakukan perbaikan ya. Tidak diberikan ke bagian perencanaan, penganggaran untuk supaya ini loh kita ada temuan ini terus nih, coba kita perbaiki, preventifkan dari awal. Kalau tidak ada budaya preventif, tidak ada budaya perbaikan, itu belum RB namanya, belum reformasi. Organisasi Bapak Ibu belum terreformasi. Jadi bukan sekedar ngisi target RB ya, tapi kita pahami dulu, kita pahami dalam diri kita bahwa kita sudah ber-RB gitu loh, sudah terreformasi nih sebagai birokrat. Kalau birokrasi itu kan tata kelolanya atau organisasinya, lah Bapak Ibu ini sebagai birokratnya. Jadi tetap RB kan nama singkatannya ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita lihat dari tren isu dari learning organization ini adalah digitalisasi AI ya. Bagaimana AI ini membantu, bukan kita yang tergantikan oleh AI ya. Nah, oleh sebab itu jangan gaptek belajar ya. Lalu ada adaptif, tepat dan berkelanjutan ya, ini dari sisi lingkungan kebijakan, pendekatan dari sisi agile government-nya ya. Nah, ini kadang lamban gitu ya diresponnya ya. Kemudian takut untuk dilakukan ya resiko coba-coba ya secara administratif, misalnya kita memangkas birokrasi gitu ya. Ini kadang-kadang juga masih takut-takut gitu ya. Nah, lalu ada keberlanjutan dari pembelajaran kita, jadi tidak hanya sesekali gitu ya, atau mungkin satu kali habis itu tidak dilakukan lagi ya. Nah, ini yang kadang tadi ya, ketergantungan terhadap kepemimpinan ya. Waktu pemimpinnya A gitu ya, itu bisa dilakukan ya tadi, bisa mengkritik pimpinannya, bisa memberi masukan, pimpinannya lebih bijak misalnya gitu ya. Terus ganti pimpinannya nggak bisa menerima budaya itulah, terus timnya langsung goyang gitu ya, nggak enak, nggak seru gitu ya. Lalu kita tidak bisa melanjutkan yang namanya ya sustainable-nya itu ya, karena tadi kita bergantung ya, kalau dulu Bapak itu ngajarin, kalau sekarang kayaknya cuek-cuek aja gitu ya, ya udah saya males gitu ya. Nah ya udah, RB-nya gagal gitu ya. Kemudian dari sisi globalisasi dan pembelajaran lintas budaya, nah ini perlu kita perhatikan ya, bagaimana secara internasional ya, lintas negara. Kalau tadi kita ngomongin cuma lintas OPD, lintas kementerian, lembaga dan badan gitu ya. Nah ini kita sudah mulai ke praktik global ya. Nah ini bagaimana kita bisa membandingkan dengan budaya organisasi yang ada di
luar negeri misalnya gitu ya. Nah, selanjutnya dampak dari learning organization atau pembelajaran ya yang ada di organisasi. Yang pertama, kita berharap reformasi yang berubah ya, reformasi birokrasi yang berubah ini ya, yang tadinya adalah administratif menjadi transformasi yang nyata. Administratif itu maksudnya gini, kita kan target dari RB gitu ya. Pokoknya evidennya sudah tercapai ya sudah, berarti kita sudah selesai. Itu namanya administratif doang tuh. Ya, misalnya kita target kita harus bisa menghasilkan surat edaran apa gitu ya, atau bisa menghasilkan policy brief berapa, bisa menghasilkan Permendagri berapa. Sudah tercapai ya udah, berarti kita udah RB. Bukan seperti itu. Tapi tadi yang saya katakan budaya-budaya yang ada di organisasi Bapak Ibu, itulah transformasi atau yang reformasi yang memang nyata gitu ya. Nah, kemudian adanya perubahan mindset di budaya kerja ya. Kita harapkan karena dengan adanya perubahan ini kualitas dari pekerjaan bisa lebih baik. Kemudian kinerja pemerintah juga berkualitas, efek besarnya ya, berorientasinya bukan output tapi outcome. Kalau output itu cuma sekedar keluaran ya, udah berapa outputnya dari misalnya pelatihan keuangan daerah misalnya gitu ya, outputnya tersosialisasikannya 100 bendahara misalnya gitu ya, udah. Tapi kita tahu nggak kalau si bendahara itu sebenarnya paham apa tidak ketika kita sosialisasikan, kita edukasikan. Nah, yang kita mau lihat apakah dari 10 atau 100 itu mana yang mengerti. Maka mungkin kita harus berikan post test, pre test. Itu outcome-nya. Atau bagaimana implementasinya ketika ada di tempat kerjanya. Itu outcome. Itu impact atau akibatnya. Ya, berakibat apa. Lalu dampaknya lagi ada kepemimpinan reformis yang konsisten ya, yang tadi ya, tidak melihat lagi hierarki, tapi bagaimana tujuan dari suatu organisasi atau negara dengan yang lebih besar lagi itu bisa tercapai, bukan lagi melihat ya mungkin kelompok, golongan ya, atau timnya sendiri, tidak, tapi bagaimana dia lebih konsisten untuk melakukan perubahan. Kemudian digitalisasi bisa lebih efektif dan terintegrasi karena ada tidak lagi ada budaya resisten ya, semuanya pengen bisa belajar, semuanya kepengen tidak gaptek. Lalu dampaknya lagi adalah ketimpangan kapasitas antar instansi dan daerah ini akan berkurang karena semuanya punya keinginan untuk maju, semuanya punya keinginan untuk memperbaiki diri, maka kedepannya ini otomatis akan berkurang ya. Pelayanan publik juga pasti lebih responsif dan berkualitas karena tadi kita katakan bahwa kita tidak melihat dari sisi administrasi dan SOP-nya saja, tapi bagaimana itu bisa memberikan pelayanan lebih cepat ya, tapi dengan asas atau dengan basis yang masih tetap akuntabel atau tetap ada bukti-buktinya ya. Sekarang kan bukti lebih banyak dalam bentuk digital gitu ya. Nah, kemudian bagaimana keberlanjutan reformasi birokrasi ini pasca Grand Design, karena kita kan kemarin sudah mendesain dari 2010 sampai 2025 ya. Maka untuk 2026 ya, selanjutnya sampai nanti generasi emas 2045 itu seperti apa ya. Kita berharap tidak lagi ada yang seperti sekarang gitu ya, lebih baik lagi karena prinsip kita ya, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Maka ketika kita mereformasi birokrasi, kita harap Grand Design ini lebih baik daripada sebelum tahun 2010. Maka untuk kedepannya RB ini
lebih baik lagi daripada grand design dari yang sampai 2025 kemarin. Nah, ini yang perlu dibuat lagi grand design-nya supaya kita harapkan ke depan ASN ini dalam RB-nya itu semakin baik, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di konten saya berikutnya.